Selamat pagi, Pak Sony. Perkenalkan, nama saya Virginia dari Sistem Informasi Angkatan 2021 dengan NIM 55667. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS pada nomor 1. Nah, di sini saya mengambil topik tentang database backup. Nah, untuk melakukan database backup sendiri, di sini saya menggunakan virtual machine sebagai aplikasinya. Terdapat banyak cara untuk membackup database. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga akan menjelaskan cara backup database dan saya akan mencontohkan bagaimana backup database menggunakan Partial Backup. Nah, di sini saya terdapat 6 topik backup database. Di sini terdapat beberapa cara untuk membackup database. Yang pertama ada full backup, incremental backup, differential backup, transaction log backup, cold base backup, dan PITR. Nah, yang pertama ada full backup. Nah, full backup ini untuk melakukan full backup database, kita dapat menggunakan Airman atau Recovery Manager. Nah, di sini ada cara untuk melakukan full backup menggunakan Airman. Yang pertama, kita melakukan connect database using SysDBA. Yang kedua, menjalankan Airman. Di sini kita membuat command yaitu Airman target flash. Yang ketiga, membuat specify path untuk melakukan backup untuk database destination. Nah, di sini ada contohnya yaitu contoh komennya yaitu configure channel device type disk format. Di sini saya menggunakan destination yaitu U01 app Oracle CDB UAS. Nah, yang keempat yaitu mulai backup database dengan command backup database. Selanjutnya memantau backup proses apakah berjalan dengan baik. Memverifikasi backup dengan command validate command atau juga bisa dengan restore database. Dan yang ketujuh, jika restore database berhasil, berarti backup juga telah berhasil. Nah, selanjutnya ada incremental backup. Nah, untuk melakukan incremental backup di sini juga dapat menggunakan Airman. Incremental backup ini juga hanya menangkap perubahan yang dilakukan sejak pencadangan terakhir. Nah, incremental backup juga dapat mengurangi waktu pencadangan dan persyaratan penyimpanan. Nah, di sini ada cara untuk melakukan incremental backup. Nah, dari yang pertama itu sama kayak full backup, yaitu kita connect database juga dulu menggunakan using sysdba. Yang kedua, menjalankan Airman dengan command Airman target flash. Nah, yang ketiga juga membuat specify path. Dan nah, di sini perbedaannya adalah cara yang keempat. Nah, di sini pencadangan incremental backup ini terdiri dari dua level 0 dan level 1, tapi terdiri dari 4 macam dan 4 jenis, yaitu ada level 0, level 1 kumulatif, dan level 2 diferensial. Nah, jadi di sini yang kelima itu memulai backup database. Nah, di sini saya ambil contoh yaitu level 0 backup. Kita akan memakai command backup incremental level 0 database. Nah, namun berbeda jika kita mau membackup level 1 kumulatif. Di sini akan menggunakan command backup incremental level 1 kumulatif database. Nah, jika backup tadi berhasil, kita akan melakukan restore database atau memakai command validate database. Nah, selanjutnya database telah berhasil di backup. Nah, di sini ada differential backup. Nah, differential backup ini juga kita dapat menggunakan Airman. Nah, differential backup sendiri merupakan perubahan yang dibuat sejak pencadangan penuh terakhir, sehingga menjadikannya strategi pencadangan yang berguna untuk mengurangi waktu pencadangan dan kebutuhan. Nah, di sini ada cara untuk differential backup. 1, 2, dan 3 caranya sama yang full backup dan incremental backup. Namun di yang keempat, kalau misalnya di incremental backup itu ada 2 level, namun di differential backup ini hanya ada 1 level database. Jadi kita memakai command backup incremental level 1 database. Dan selanjutnya memantau proses backup. Jika berhasil, lanjut ke restore database, namun jika tidak, cari errornya. Nah, selanjutnya di sini ada transaction log backup. Transaction log backup sendiri juga sama menggunakan Airman. Nah, transaction log backup ini juga dikenal dengan redo log backup. Nah, backup ini juga melakukan perubahan pada database sejak pencadangan terakhir yang memungkinkan pemulihan pada waktu tertentu.
Nah, selanjutnya ini ada transaction log backup. Cara-cara transaction log backup di sini 123-nya juga sama, masuk ke connect database menggunakan sysdba, menjalankan command rman target, dan membuat specify path untuk backup destination. Nah, di sini cara keempat yaitu memulai backup database menggunakan command backup archive log all, dan jika berhasil backup akan menjalankan command restore dan ataupun bisa menjalankan command validate database. Nah, di sini juga terdapat cold-based backup. Cold-based backup ini melakukan pencadangan data ke layanan penyimpanan cold jarak jauh sehingga tidak menggunakan perangkat penyimpanan lokal. Nah, pencadangan ini menawarkan beberapa keunggulan, yaitu penyimpanan di luar, bisa di kantor, ataupun di komunitas apapun. Skalabilitas dan kemampuan untuk mengotomatisasikan proses pencadangan. Nah, di sini ada cara untuk cold-based backup. Yang pertama ada select a cold backup service provider. Yang kedua ada create cloud storage account. Yang ketiga ada configure backup settings. Yang keempat ada install backup agent or software, configure backup source, schedule backup jobs, monitor backup process, test backup and restore. Di sini juga kita implement security measure dan regularly review and update backup strategy. Nah, di sini juga terdapat PITR atau Point in Time Recovery. Nah, PITR atau bisa juga disebut Point in Time Recovery juga merupakan teknik yang digunakan untuk pencadangan database ke titik waktu tertentu, memungkinkan untuk memulihkan data pada saat tertentu. Nah, PITR ini juga sering digunakan untuk memulihkan kesalahan logis, penghapusan data yang tidak disengaja, ataupun perusakan basis data. Nah, di sini ada cara untuk melakukan PITR, yaitu menyiapkan untuk memulai pencadangan data, restore the full backup, apply archive log, atau kita juga dapat menggunakan transaction log. Selanjutnya recovery, restore database menggunakan command restore database, dan verify the recovery. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh backup. Saya menggunakan Partial Backup yang saya gunakan untuk menjawab soal UAS. Nah, di sini pertama-tama kita masuk dulu ke Erman menggunakan Aura NV, masuk ke CDB UAS karena kita memakai database di CDB UAS. Kita masuk ke Erman menggunakan Erman Target Flash. Nah, setelah masuk ke Erman, kita melanjutkan ke Show All. Nah, Show All di sini sendiri automatic backup untuk control files SP file sudah berjalan ketika kita sudah ketik show all pada Erman. Nah, semuanya sudah keset ke default. Kita bisa lihat di situ hashtagnya default semua, yang berarti pengaturan automatic backup di posisi on. Nah, selanjutnya kita melakukan backup database. Di sini saya menggunakan command backup lockable database pdb uas plus archive log. Nah, di sini starting backupnya pada tanggal 8 Juni 2023. Ini ada start. Nah, di sini juga masih melakukan proses backup. Nah, di sini finish control file and SP file auto backupnya pada tanggal 8 Juni 2023. Nah, di sini selanjutnya di sini kita melakukan restore data file karena saya exit, jadi saya masuk lagi ke Erman Target menggunakan .env dan CDB UAS dan database CDB UAS. Nah, di sini saya melakukan restore data file 1, tapi error. Nah, restore data file 1 ini gagal karena operasi ini memerlukan exclusive enquire log yang tidak bisa didapatkan pada langkah ini. Nah, saya mengatasinya dengan cara membuka database pada posisi mount. Oleh karena itu, kita harus shutdown database terlebih dahulu dan startup. Nah, di sini kita shutdown database. Selanjutnya shutdown abort, sehingga kita memastikan database itu mati.
Dan kita startup mount. Di sini berhasil startup dan masuk ke mode mount. Nah, kita coba lagi. Di sini ada restore data file lagi. Ternyata setelah di startup database mount, recovery ini telah berhasil. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.